Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Erling Haaland gagal membawa Manchester City menang setelah sepakannya gagal berbuah gol. Sementara itu ayah Lionel Messi sudah bertemu dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Ada Manchester City yang gagal meraih kemenangan setelah jalan imbang RB Leipzig dengan skor 1-1. Sedangkan Inter Milan meraih kemenangan setelah menekuk tamunya FC Porto dengan skor 1-0. Manchester City gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Stadion Red Bull Arena. Dalam laga itu, Scott Citizens ditahan imbang RB Leipzig dengan skor akhir 1-1. Manchester City menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Riyad Mahrez di menit ke-27. Memasuki babak kedua, Scott Citizens punya peluang emas melalui Erling Haaland. Sayang sepakan Haaland cuma menyamping di sisi kanan gawang RB Leipzig. Bukannya mempertahankan keunggulan, pasukan Pep Guardiola justru harus kebobolan di menit ke-70. Saat itu Josko Vardiol berhasil mencetak gol sundulan setelah menerima umpan dari Marcel Halstenberg. Anehnya di laga ini Pep Guardiola nggak melakukan pergantian satupun pemain. Hal ini berbanding terbalik dengan RB Leipzig yang memanfaatkan 5 pergantian pemain sekaligus. Sampai peluit panjang dibunyikan, nggak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini dianggap cukup baik mengingat Manchester City akan bermain di kandang pada leg kedua nanti. Keduanya akan bertanding pada tanggal 15 Maret mendatang. Inter Milan berhasil meraih kemenangan saat melakoni leg pertama babak 16 besar menghadapi FC Porto. Bubuan Simone Inzaghi berhasil menang dengan skor akhir 1-0. Pada babak pertama Inter Milan dan Porto sama-sama jual beli serangan. Salah satunya adalah peluang emas yang didapatkan skuad Nerazzurri pada akhir babak pertama. Sayangnya peluang emas tersebut masih mampu diselamatkan dengan satu tangan oleh Diogo Costa. Di babak kedua Inter Milan memasukkan Romelu Lukaku untuk menggantikan Edin Dzeko. Pemain asal Belgia ini langsung membuat perubahan di kubu Nerazzurri. Namun beberapa peluang yang didapatnya gagal dikonversikan menjadi gol. Akhirnya Lukaku mampu memecah kebuntuan di menit ke-86 laga. Hasil ini menjadi modal positif Lautaro Martinez dan kawan-kawan sebelum melakoni leg kedua pada tanggal 15 Maret mendatang. Kalau tadi dari hasil pertandingan Liga Champions, kita beralih ke sesi konferensi pers menjelang laga playoff Europa League besok nih. Ada pelatih Sevilla yakni Jorge Sampaoli yang meminta skuadnya untuk fokus selama 90 menit. Sedangkan Massimiliano Allegri menganggap kalau laga playoff besok sebagai laga final yang wajib dimenangkan. Optimis anak asuhnya bisa bangkit meski terpaut selisih 3 gol di leg pertama. Menurut pelatih asal Belanda ini, nggak ada yang mustahil di sepak bola. Sebab dia bilang kalau PSV Eindhoven cuma tinggal mencetak gol lebih banyak saja di laga nanti. Demi bisa mewujudkan hal itu, mantan pemain Manchester United ini sudah menyiapkan taktik khusus. Meskipun begitu, skuad Bouren harus tampil tanpa beberapa pemain andalannya di pertandingan nanti. Pemain tersebut seperti Thorgan Hazard hingga Anwar El Ghazi yang masih mengalami cedera. Menjelang laga leg kedua Europa League menghadapi PSV Eindhoven, pelatih Sevilla Jorge Sampaoli ingin skuad asuhannya bisa tampil seperti leg pertama di pertandingan nanti. Sebab pada leg pertama Sevilla berhasil mengungguli skuad Bouren 3 gol tanpa balas. Selain itu pelatih asal Argentina ini juga meminta skuad Los Palanganas untuk bisa fokus selama 90 menit. Pasalnya Sampaoli menyebut keunggulan 3 gol gak membuat langkah Sevilla aman. Justru dia memprediksi anak asuh Ruud van Nistelrooy bakal tampil garang di laga nanti. Massimiliano Allegri punya hasrat besar untuk bisa memenangkan pertandingan di laga kontra Nantes besok. Hal itu wajib dilakukan agar skuad Bianconeri bisa lolos ke babak 16 besar. Oleh sebab itu Allegri menganggap laga ini seperti laga final. Pelatih Italia itu meminta pemainnya untuk bisa serius dan dengan tampil menekan sejak menit-menit awal. Walaupun begitu Allegri menganggap kalau ini bukanlah laga yang mudah, sebab mereka akan bertandang ke markas FC Nantes yakni Bujor Stadium. Masih dari sesi konferensi pers guys, ada Xabi Alonso yang menyebut Bayer Leverkusen punya energi yang baik untuk bisa lolos. Sementara Jose Mourinho akan berusaha tampil baik di laga kontra RB Salzburg besok. Xabi Alonso dituntut untuk bisa membawa Bayer Leverkusen lolos ke babak 16 besar Europa League. Sebelumnya di leg pertama babak playoff, skuad Warsaw takluk atas AS Monaco dengan skor 3-2. Dalam sesi konferensi persnya, Xabi mengatakan kalau skuadnya saat ini punya energi yang baik. Oleh sebab itulah dia meminta para pemainnya untuk bisa terus bekerja keras. Hasil positif yang diraih ini juga bisa mempengaruhi performa para pemain untuk pertandingan ke depannya.
AS Roma akan berhadapan dengan RB Salzburg pada leg kedua babak play-off Europa League. Sang pelatih Jose Mourinho mengomentari beberapa pemain yang mengalami cedera. Dalam sesi konferensi persnya, dia menyebut kalau Tammy Abraham dan Paulo Dybala belum 100% dalam kondisi fit. Dengan begitu, Mourinho akan memainkan keduanya dari bangku cadangan. Setelah itu, Mourinho berhasrat bisa memainkan permainan menyerang di laga besok. Hal itu wajib dilakukan mengingat di leg pertama skuad Serigala Ibu Kota tertinggal agregat 1-0. Terakhir dari sesi konferensi pers ada laga yang sangat ditunggu-tunggu yang mempertemukan Manchester United dan Barcelona. Ada Erik ten Hag yang mengaku siap untuk memberikan kejutan kepada Barcelona. Sedangkan dari kubu lawan ada Xavi Hernandez yang merasa tertantang bermain di Old Trafford. Erik ten Hag memberikan komentarnya menjelang leg kedua Europa League menghadapi Barcelona. Menurut ex-Ajax Amsterdam ini, dia bakal memainkan sepak bola yang berbeda. Sebab menurutnya melawan klub kuat seperti skuad Blaugrana harus siap memberikan yang terbaik. Namun dia tetap mengingatkan anak asuhnya untuk bisa fokus sepanjang pertandingan. Pasalnya bisa saja satu kesalahan bisa menjadi sesuatu yang sangat fatal di laga nanti. Di sisi lain, skuad Setan Merah sudah bisa diperkuat Marcel Sabitzer yang absen pada leg pertama. Xavi Hernandez mengaku merasa tertantang menghadapi Manchester United di Old Trafford. Pelatih asal Spanyol ini bilang kalau markas Setan Merah itu memiliki atmosfer yang terbaik di dunia. Meskipun begitu, Xavi bilang gak gentar menghadapi hal tersebut. Pelatih berusia 43 tahun ini justru termotivasi untuk membawa anak asuhnya meraih hasil positif di laga nanti. Di sisi lain, skuad Blaugrana bakal pincang di pertandingan dini hari nanti. Sebab mereka akan kehilangan Pedri dan Ousmane Dembele yang menderita cedera serta Gavi yang akumulasi kartu kuning. Beralih ke kabar rumor nih guys, ada Luke Shaw yang akan segera memperpanjang kontraknya di Manchester United. Bicara soal Setan Merah, mereka mengincar Marco Asensio seandainya Anthony Martial cabut. Manchester United segera memperpanjang kontrak bek sayap andalannya yakni Luke Shaw. Performa apik bek asal Inggris ini menjadi alasan mengapa Setan Merah mau memperpanjang kontraknya. Hal itu membuat sang pelatih Erik ten Hag merasa terkesan dengan penampilan Shaw. Ten Hag bilang kalau bek berusia 27 tahun itu dianggap punya peranan yang cukup besar. Menurut laporan dari Football Insider, perpanjangan kontrak Shaw ini sudah berjalan positif. Sang bek pun dikabarkan sudah sepakat menaikkan kontrak dengan durasi 5 tahun. Marco Asensio sedang gencar dirumorkan hengkang dari Real Madrid. Sebab kontrak winger berusia 27 tahun ini akan habis pada akhir musim 2023. Kini MU diisukan tertarik untuk memboyong Asensio di bursa transfer mendatang. Apalagi mereka bisa mendapatkan pemain asal Spanyol itu secara gratis. Namun hal itu baru terjadi seandainya skuad Setan Merah melepas Anthony Martial. Ex-Sevilla ini jarang mendapatkan kesempatan karena nggak masuk ke dalam rencana Erik ten Hag. Newcastle United sedang mencari gelandang tengah baru di musim panas mendatang. Football Insider mengabarkan kalau The Magpies mengincar gelandang Leicester City yakni James Maddison. Kontrak pemain asal Inggris ini akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Dengan begitu pasukan Eddie Howe harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk bisa memboyong Maddison. Sebab Leicester City membandrol mantan gelandang Norwich City tersebut dengan mahar yang gak sedikit. Mahar tersebut berkisar 60-70 juta pound sterling. Setelah pulih dari cedera, N'Golo Kante dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak bersama Chelsea. Sedangkan Real Madrid mengincar Rasmus Højlund yang tampil gacor bersama Atalanta. N'Golo Kante mulai terlihat berlatih bersama Chelsea pasca mengalami cedera panjang. Banyak yang mengabarkan kalau pemain Prancis itu akan segera perpanjang kontraknya di skuad The Blues. Kontrak pemain berdarah Afrika ini akan berakhir pada musim panas nanti. Dilansir dari The Telegraph, Chelsea sangat yakin kalau perpanjangan kontrak Kante ini akan segera tercapai. Sejak bergabung di tahun 2016, Kante telah memainkan 262 pertandingan. Ex-pemain Leicester City ini juga sukses menyabet beberapa gelar termasuk menjuarai Liga Champions. Nama Steven Bajcetic mulai dikenal luas saat dipercaya Jurgen Klopp tampil di babak 16 besar Liga Champions. Gak heran sang lawan mereka yakni Real Madrid jatuh hati dengan wonderkid 18 tahun tersebut. Pada laga itu, pemain asal Spanyol ini dianggap tampil lumayan apik. Hal itu bisa dibuktikan dari 5 pertandingan terakhir di mana Jurgen Klopp kerap memainkannya sebagai starter. Namun perjuangan Los Blancos untuk mendapatkan sang pemain cukup sulit. Pasalnya Bajcetic masih terikat kontrak jangka panjang di Liverpool yakni sampai tahun 2027.
Real Madrid mulai mencari penyerang baru sebagai penerus Karim Benzema di musim panas nanti. Bersama dari media Mirror, Los Blancos mengincar bomber Atalanta yakni Rasmus Højlund. Højlund sendiri mencuri perhatian dengan tampil lumayan tajam di ajang Serie A musim ini. Terbukti dia sudah mengemas 5 gol dari 8 pertandingan terakhir di kompetisi Serie A. Namun Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang mengincar Højlund. Sebab Los Blancos juga harus bersaing dengan Arsenal yang juga meminati bomber timnas Denmark tersebut. Barcelona dikabarkan mengincar Florian Wirtz yang kini tampil gemilang bersama Bayer Leverkusen. Bicara soal Barcelona nih, ayah Lionel Messi sudah bertemu dengan Presiden Barcelona. Barcelona tertarik untuk mendatangkan pemain baru di musim panas mendatang. Salah satu pemain incaran Blaugrana ada Florian Wirtz yang saat ini tampil gemilang bersama Bayer Leverkusen. Hal itu bisa dibuktikan di mana dia kerap menjadi pemain andalan oleh sang pelatih Xabi Alonso. Dia bahkan mampu mencetak 1 gol pada babak play-off Europa League menghadapi AS Monaco. Peluang Blaugrana merekrut Wirtz juga terbuka cukup lebar. Sebab pemain asal Jerman ini mengaku tertarik untuk merapat. Namun masalah keuangan menjadi masalah terberat Barcelona saat ini. Lionel Messi memutuskan untuk gak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Hal tersebut membuat pemain berusia 35 tahun ini dirumorkan untuk kembali ke Barcelona. Apalagi isu tersebut semakin berkuat dengan kabar yang mencuat baru-baru ini. Dilansir dari jurnalis yang bernama Todd Costa, George Messi dikabarkan sudah bertemu dengan Joan Laporta. Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan kembalinya La Pulga ke Barcelona. Gak cuma itu, Xavi Hernandez juga sudah berbicara langsung dengan sang pemain untuk meyakinkannya. Inter Milan ingin melakukan revolusi pada skuadnya di musim panas nanti. Salah satu yang menjadi target raksasa Italia ini adalah Frank Kessie yang kini bermain untuk Barcelona. Alasannya gelandang timnas Pantai Gading ini pernah bermain apik di Serie A bersama AC Milan. Namun skuad Nerazzurri nggak akan membawa Kessie secara permanen. Sebab mereka cuma ingin mengajukan tawaran pinjaman ke skuad Blaugrana. Akan tapi mereka harus bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur yang juga ingin mengamankan jasa Kessie. Paris Saint-Germain mengincar beberapa pemain untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Dilansir dari VHS, Les Parisiens membidik bomber Eintracht Frankfurt yakni Randal Kolo Muani. Penyerang asal Prancis ini menjadi salah satu pemain penting di lini tempur skuad di Adler. Terbukti dia telah mencetak 10 gol dan 12 assist dari 20 pertandingan Bundesliga. Akan tapi PSG bukanlah satu-satunya tim yang mengincar penyerang berusia 24 tahun itu. Pasalnya Napoli juga meminati tanda tangan sang bomber di musim panas mendatang. Leeds United resmi menunjuk Javi Gracia sebagai pelatih terbaru mereka. Juru taktik asal Spanyol itu menggantikan posisi Jose Marsch yang sebelumnya dipecat tanggal 6 Februari lalu. Alasan manajemen memecat Jose Marsch karena dianggap gagal mengangkat performa skuad The Whites. Dengan begitu Javi Gracia langsung mengemban tugas yang cukup berat. Mantan pelatih saat ini diharapkan bisa membawa Leeds United lolos dari zona degradasi. Saat ini skuad The Peacocks menempati peringkat 19 klasemen dengan baru mengemas 19 poin. Javi Gracia sendiri punya CV apik saat berhasil membantu Watford lolos dari zona degradasi. Hal itu terjadi pada kompetisi Premier League musim 2017-2018 lalu. Liverpool menelan kekalahan telak saat menghadapi Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions kemarin. Legenda The Reds Jamie Carragher mengkritik permainan Liverpool yang dianggap buruk. Legenda Liverpool ini mengatakan kalau permainan anak asuh Jurgen Klopp itu sangat berantakan. Carragher beranggapan kalau hal itu cukup memalukan bagi warga Merseyside. Dia juga nggak lupa mengkritik performa para pemain bertahan di pertandingan tersebut. Saking geramnya Carragher ingin langsung turun langsung untuk membantu pertahanan Liverpool. Timnas Indonesia dipastikan mencoret Marcelino Ferdinand dalam kompetisi Piala Asia U20. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih Sintayong. Sintayong mengatakan kalau Marcelino nggak masuk ke dalam skuad karena KMSK Dains enggan melepasnya. Dia baru bisa bergabung ke Timnas Indonesia pada tanggal 9 April mendatang. Marcelino sendiri bukanlah satu-satunya nama yang absen di Piala Asia U20 kali ini. Sintayong bilang kalau ada 6 pemain lainnya yang juga absen namun dirinya nggak merinci secara jelas. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Kumbasa Daerah. Real Madrid emang DNA juaranya berkelas, pemain sama pelatihnya sama-sama tenang. Salut gue, comeback terus. Kira-kira Real Madrid bisa menang lagi nggak ya di UCL musim ini guys? Komen di bawah, sampai jumpa.